Kono ki. Sorry. Heeh. Saya mau tanya, itu anaknya Miss Yuni itu memproses TKW enggak ya? Apa? Anaknya Miss Yuni itu loh, Memproses. proses TKW ke Hongkong enggak? Iya, kenapa saya? Soalnya kan adik saya ini bulan 12 itu kan pulang dari Singapura. Terus katanya itu mau proses ke sini gitu loh. Kalau memang iya, PT-nya di Indonesia di mana ya? Tak kasih nomornya aja, kamu SMS-an sama mereka ya. Oke, makasih. Iya, thank you. Oke. Okay. Bye-bye. Oke. Jadi buat teman-teman, sekali lagi ini ada sesuatu yang sangat mengeluhkan sekali. Kemarin ada yang bilang bahwa beberapa agent, saya nggak tahu ini, saya berharap ini adalah fitnah aja ya. Ada yang ingin mencoba memblokade anak saya untuk tidak memberikan COP, karena ya memang sementara ini kan dia belum ada COP dari KJRI ya. Jadi ada beberapa agent itu mengatakan anak Yuni itu numpang COP di mana sih? Anak Yuni itu numpang COP di mana sih? Jangan diberikan COP-nya itu. Kalau kamu dinumpangi anak Yuni, jangan diberikan COP-nya itu. Saya harap ini gosip ya, aja. Dan saya terkejut saat mendengar itu semua. Saya cuma berpikir segitunya menghalang-halangi rezekinya orang. Maksud saya sampai segitunya menghalang-halangi rezekinya orang. Sampai Koko Thomas pun diteror. Sampai dikatakan nggak boleh numpang ataupun dikatakan seperti ini seperti itu. Banyak sekali ya SMS itu. Terus saya cuma ingin bilang, saya dan Thomas memang seorang ibu dan anak. Tapi dia bekerja dengan versi dia dan saya bekerja dengan versi saya. Jadi kalau kalian nih di luar sana membenci saya dan berakibat pada pekerjaan Thomas, saya nggak apa-apa, saya ikhlas. Karena bagaimanapun juga Thomas adalah anak separuh-separuh ya. Dia separuh Hongkong, separuh Indonesia. Ya kalau memang tidak ada rezekinya untuk bekerja di agent, dia masih bisa bekerja di tempat lain. Cuman saya sangat menyayangkan sekali nih dari tindakan beberapa orang. Masa iya sih, Thomas kan punya kehidupan sendiri, terus kalian bilang jangan ngasih COP sama Thomas, jangan kerja di rumahnya Thomas, jangan cari majikan di rumahnya Thomas karena mboknya itu koar-koar zero cost. Loh, saya itu orang yang menentang pertama kali zero cost. Tapi kalau ada yang zero cost kan nggak masalah. PT-PT saya yang anak-anak masuk itu nggak zero cost kok. Saya tidak mengatakan bahwa saya setuju dengan zero cost. Tapi saya merasa ada yang zero cost nih, bagaimana mereka caranya? Loh, nggak semua agent bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi saya sangat miris sekali ya. Ternyata ada yang memblokade jalan rezeki ya. Ternyata itu ada orang di luar sana itu heboh tentang memblokade, bukan saya loh. Kalau saya mau diboikot karena muka saya 1000, disomasi karena saya tidak baik, saya mau diapa-apain itu saya nggak apa-apa. Lah ini merambah ke Thomas. Jadi ada beberapa orang yang saya nggak tahu nih, stafnya agent yang merasa karena kebohongannya terbongkar, karena dia mengambil jatahnya TKW, keringat kuningnya TKW terlalu banyak, dia nggak terima gitu loh dengan cara Thomas untuk membuka agent. Jadi itu benar-benar nyata sekali gitu loh Mbak. Jadi Thomas itu sekarang itu langsung diserang. Jadi yang membenci saya tapi yang berakibat pada anak saya. Tapi saya cuma punya prinsip satu, saya niatan membantu anak saya, tapi sambil bekerja. Kan nggak ada dalam dunia ini gratisan, kamu aja nggak gratis. Jadi Thomas itu mencoba membantu karena itu dia belajar bahasa Indonesia, karena dia pinter bahasa Mandarin, karena dia pinter bahasa Kantonis, dan dia orang lokal. Dia berpikir dengan cara dia bisa membantu, tidak perlu banyak. Ada 5 ya dia bawa 5, ada 2 ya di bawah 2, ada 1 ya di bawah 1. Jadi sangat ngeri sekali ya. Setelah beberapa orang memberikan info sama saya, ini benar-benar Tuhan ya. Paginya saya diberitahu orang tentang
beberapa orang yang akan memboikot anak saya. Ini anak saya diboikot. Sorenya ada orang bilang, Miss Juni, Koko Thomas kalau COP nggak ada COP boleh kok minta sama kita. Kita ada 5-6 agent. Saya cuma bilang, Tuhan, pagi ini ada yang mau memboikot anak saya. Sorenya ada yang datang memberikan pengetahuan bahwa boleh ikut COP-nya dia. Saya cuma mikir, ya Tuhan, Engkau kirimkan sesuatu yang begitu cepat. Tapi saya langsung katakan bahwa sebenarnya urusan tentang agent itu saya nggak ikut campur. Thomas itu saya nggak ikut campur. Jadi Thomas itu bekerja sendiri dengan cara dia, versi dia. Dan saya selalu katakan sama Thomas, ingat, kalau orang lain saya kritik, bukan berarti kamu anak saya, kamu selamat dari kritikan saya. Saya katakan itu sama Thomas. Jadi Thomas melakukan kesalahan, majikan melakukan kesalahan, memang tak amuk anakku deh. Dan saya tidak malu untuk ngepost dia. Biar ini dijadikan pelajaran bahwa anak saya melakukan kesalahan atau anak saya tidak bertanggung jawab, dia saya post, saya expose. Jadi saya selalu bilang bahwa biarkan Thomas bekerja dengan versinya. Ini sekarang diblokade. Apa itu? Videonya apa sih namanya? Apa sih plakatnya dia itu di screenshot, walaupun tidak dilihatkan namanya dengan lengkap. Itu tujuannya apa? Berapa ratus agensi kecil-kecil di luar sana itu cari makan. Lah ini orang kok langsung memblokade anak saya. Temenmu sendiri buka agent, kamu nggak teriak-teriak. Giliran punya saya, bukan punya saya, punyanya Thomas ada partner loh, bukan dia sendiri loh. Itu heboh mau diblokade. Maksudnya gimana ya? Tapi ya udahlah, Tuhan berikan berkat yang sangat besar sekali ya. Bener lah, pagi saya diancam, sore ada orang menawarkan. Ini berarti kan Tuhan yang kirim. Padahal ini sudah jauh-jauh hari mau nemuin saya, nggak bisa terus loh. Jadi memang saya nggak tahu nih, ada beberapa mbaknya juga dibilangin bahwa dipengaruhi jangan di tempatnya Thomas, entar dikontrol sama Miss Juni. Maksudnya dikontrol apa nih? Tanyain anak-anak yang ikut Koko Thomas, pulang Indonesia ditariin uang nggak? 10% dimintain nggak sama Koko Thomas? Enggak loh, nggak ada. Tanyain anak-anak yang pulang Indonesia, kenapa? Karena dia ingin membantu, benar-benar ingin membantu. Benar-benar ingin membantu. Tapi sekali lagi nggak ada yang berbasis, nggak bisnis. Jadi saya rasa wajar dong kalau Thomas bekerja dan mendapatkan hasil. Bener nggak? Jadi buat Koko Thomas, cayo aja, bener deh, semangat aja buat Koko Thomas ya. Jangan pernah capek untuk membantu teman-teman yang lain. Jadi saya bingung nih, katanya promosi anaknya. Makanya saya bilang, lah saya itu tidak ada hubungan dengan Thomas kantor. Saya aja nggak ikut campur. Tapi kalau ada masalah memang tak santap, walaupun Thomas tak santap mbak. Jadi saya nggak peduli. Berapa banyak agent di sini yang minta uang? Bener nggak? Thomas itu lebih rela bayarin daripada minta sama cecenya, dia minta sama majikannya. Ini nyata loh. Tapi ya saya nggak tahu nih kalau memang harus disomasi, Thomas disomasi, diboikot, diblokade. Ya Tuhan, sampai segitunya kalian membenci saya. Nggak ada cara lain. Waduh, akhirnya BPJS yang diserang sama saya. Lah, saiki seratare kan BPJS lah. Orang melo-melo aku BPJS. Pokoknya BPJS datang ke sini, tak duduwe, tak tinggal lah aku seorang melo-melo BPJS. Nah, salah terus aku masalah BPJS, karena bagi saya BPJS bagus saat kalian terjadi interminit dan ngebreak karena kalian tidak punya asuransi. Itu saya berpikirnya positif. Tapi malah aku diajar karo-karuan sa anak-anakku barang diajar gara-gara BPJS. Telepon aku ndek pusat. Aku yo ngomong ndek pusat, saya bukan stafnya, bukan opo. Enak yang jadi perisai untuk duit, aku sing bengok-bengok ra entuk opo-opo. Aku kemarin ngomong sama Mbak Wahyunara, iya Mbak, kalau di Indonesia itu dapat uang juga. Kalau ikut BPJS di Hongkong nggak ada Mbak. Nalah
Gak, aku saya kira malah BPJS aku. Walaupun karena saya berpikir bahwa kantornya dekat nih, saya bantu promo. Lah malih dadi aku diewer-ewer guru-guru BPJS bener. Jadi nggak ngerti aku. Nggak ngerti kenapa mereka sebencinya seperti itu. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka mengatakan saya dapat uang dari BPJS. Itu fitnah loh Mbak, yakin tuh fitnah. Jadi yus gak apa-apa sih, bener Mbak Asih, Tuhan yang membukakan rezekinya, Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi ya wis gak apa-apa, tak sabar-sabar nih lah. Yo sampai aku mbek bojoku ngomong mulai Indonesia lah, muni ngene Indonesia ki aman nih, serene wong gacor jarene bojoku. Tak omongi Indonesia iki padha ae rasan-rasan tonggo. Terus bojoku ngomong, alah penak aku nih Indonesia ate mancing. Suami saya denger itu, saya dihujat itu cuman ngomong, mosok wong podo Indonesia nih ya dihujat. Iya no, tim kaya, tim cia. Karena suami saya kan bisa Google Translate. Pak Ijo wis tak celuk ikat mau keplak kon kok ya. Masa-masa pemulihan iki rewel eram iki. Mas Danang barang Mbak Munawaro kuwi. Tak antemi engko ya Mbak Sinta. Don't worry about agency jegleng di luar sana, ini ujian dari Tuhan betul. Saya tidak khawatir dengan apa yang telah direncanakan oleh Tuhan, tapi saya sedikit khawatir tentang hati anak saya. Bagaimanapun dia tidak ada pengalaman. Saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, anak saya nggak ada pengalaman, hatinya masih bersih. Kasarane tulisan itu, kasarane kertas itu masih putih anak saya. Saya tidak ingin ada noda di kertas tersebut, di kertas putih tersebut, karena saya tidak ingin setelah dia ternoda dan dia memiliki warna hitam, maka dia akan memperlakukan sesuatu yang putih menjadi hitam juga. Berapa banyak agensi yang dengan sadisnya, dengan jahatnya, dengan sangat menakutkannya, menghina, mengelokkan, mengenyek, mengamuk. Saya hanya ingin mengatakan pada anak saya bahwa satu hal, anak saya tidak ada pengalaman, jangan tipu dia agar dia tidak menipu, jangan bohongi dia agar dia tidak berbohong, jangan lakukan sesuatu yang membuat dia berpikir bahwa opong lele to nggak oke, opong lele to hap oke. Jadi aku membantumu, kamu tuh menipu aku. Suatu saat dia sudah pinter bahasa Indonesia, dia sudah lihat tentang agensi, dia balas dendam. Itu loh yang saya selalu ingin katakan, bahwa jangan menyakiti orang yang baik, karena orang jahat itu tercipta dari orang-orang baik yang gak dihargai. Jadi jangan memberikan peluang pada orang baik berubah menjadi jahat. Karena saya pernah jahat Mbak. Karena saya jahat itu bukan karena ada yang menyakiti, karena memang saya jahat. Jadi saya memang jahat, saya tahu saya jahat, karena itu saya mengerti bahwa jadi orang jahat itu nggak enak loh, ditegur Tuhan loh, kakinya patah loh, aku kena kanker loh, itu saya tahu. Tapi Thomas kan nggak tahu bahwa jahat itu seperti apa. Yang dia tahu ya dia melakukan yang terbaik. Sebentar, ada telepon masuk, tak angkat dulu, mati so. Jadi saya cuma meminta itulah, manusia baik berubah menjadi jahat. Itu kenapa? Karena dari lingkungan juga. Dan apa ya? Orang-orang jahat tercipta dari orang-orang baik yang dikhianati. Setuju nggak dengan kata-kata itu? Jadi orang jahat tercipta karena tidak dihargai. Dia berubah menjadi jahat. Kalau saya memang jahat. Jadi saya saat ditegur oleh Tuhan, kaki saya dicoklek, itu saya ngerti bahwa aduh aku ini jahatnya kebangetan. Saya ada telepon masuk, tak angkat ya. Halo? Halo, iya. Kenapa? Miss Yuni. Kenapa Mbak?